Halo, hari ini sudah hari Kamis. Selamat datang tanggal 9 Juli 2020. Teman-teman, untuk yang baru gabung ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat di description box untuk rangkuman dari bacaan hari ini. Seperti biasa, kita mulai dari Lenormand untuk bacaan kita yang pertama. Perjalanan dari situasi yang tadinya kita anggap masalah menuju sesuatu yang baru, teritori yang kita belum pahami, dan kita akan lebih banyak belajar hal baru ke depan. Oke. Teman-teman, saya sudah mengambil 3 kartu dari Oracle of the Fairies. Ada kartu yang cantik-cantik ini. Really beautiful card, stunning banget warnanya. Ini adalah previous event, causes leading to the situation, pure intention. The fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely, manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. Ya, memang hari ini saya memilih deck ini karena bulan juga ada di Pisces, belum sampai ke sana, tetapi menjelaskan hasilnya yang keluar juga adalah hal yang sifatnya spiritual ketika kita tidak terjebak dalam hasrat yang ingin menguasai, egoistik namanya, egoik, apapun kata-kata yang digunakan di dalam istilah spiritual biasanya egoik kali ya, egoik. Karena egoistik itu beda lagi. Adalah ketika intensi kita itu murni, pure intention. Niatnya kita adalah niat baik dan benar-benar datang dari lubuk hati yang paling dalam, dan itu adalah seperti insting kita, seperti apa ya namanya ya? Saya lupa katanya dalam bahasa Indonesia, yang menunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya sudah diberikan pembimbingan yang sudah default lah. By default itu adalah hati nurani. Ya, hati nurani kita tuh sudah ada di situ, dan itulah yang selalu mengingatkan kita tentang pure intention, niat baik. Karena hati nurani itu bisa dikelabui karena pola asuh, pola didik yang mungkin menyesatkan apa yang kita sebut dengan hati nurani, tetapi pada waktunya dia akan selalu mencari jalannya kembali, mengingatkan kepada kita tentang apa itu kebaikan, apa itu highest good for all. Karena itu adalah sesuatu yang default, sesuatu yang naluriah dan intrinsik sudah diberikan sejak kita lahir ke dunia ini. Sepertinya itu. Kemudian current situation adalah find balance. Ya, kalau kita lihat gambarnya di sini, kan segala kristal yang ada di depan itu menunjukkan dia ingin mencari kebenaran, mencari sesuatu yang divinely benar gitu. Ya, dan kita lihat kan hati nurani sebenarnya bicara tentang itu. 2 lilin itu adalah cahaya, dia sedang berusaha untuk dibimbing dalam cahaya. Dan tapi dia yang lihat, walaupun yang dia pelajari adalah buku dan semua tulisan, artinya itu adalah pengalaman masa lalu dan knowledge ya. Tetapi sebenarnya yang dia lihat adalah masa depan. Jadi yang namanya ilmu pengetahuan, data, dan apapun yang sifatnya adalah informasi, itu hanyalah dasar. Pada akhirnya yang kita lakukan adalah melihat ke depan. Apakah kemudian dia melihat pada cahaya? Tidak. Cahaya, batu kristal, dan apapun ini wewangian di sini ya. Banyak wewangian di sini atau bunyi-bunyi yang mengajak dia menjadi lebih spiritual, termasuk kalungnya yang bercahaya dan bunganya yang ada di rambutnya. It's so beautiful. Ya, itu hanya menjadi latar belakang. Karena yang utama adalah apa yang kita rencanakan untuk diri kita ke depan. Dan itu kalau kita lihat kartu sebelumnya adalah pure intention, adalah seperti kembali lagi ke hati nurani kita.
Ketika kita sudah lihat ke depan, maka kita bisa menemukan apa yang kita pikir kita kehilangan. Lost and found. What was once lost is about to be found. Thanks to the lost and found fairy, sometimes she can help us find things we never even realize were lost. Ya, ada yang tadi yang saya katakan hati nurani, sesuatu yang intrinsik yang ditanamkan, dan itu merupakan harta kita sejak kita dilahirkan. Dan somehow buat beberapa orang kita meninggalkan hati nurani karena memang tuntutan lingkungan, dan mungkin itu adalah salah satu pelajaran yang memang harus kita lewati supaya kita bisa menemukan lagi hati nurani kita. Wow, dalam ya. Jadi sepertinya ini memang lost and found, dari kebingungan, dari ketidakjelasan tentang apa sih sebenarnya tentang kebenaran. Akhirnya kita akan mempelajari lagi ke depan. Dan ini digambarkan dengan bulan yang ada di Pisces dan trine dengan Merkurius yang station, dan karena trine berarti sama-sama di elemen yang sama. Ini ada di elemen air, tentang emosi, tentang sesuatu yang sangat berharga yang dilindungi dengan sangat kuat oleh cangkangnya kepiting. Itu menunjukkan betapa berharganya. Itu trine. Jadi kalau kita lihat bulan sebagai fokus, karena bacaan harian kita lihat bulannya yang sebagai subjek paling besar, kita merasa masuk ke dalam situasi yang boundless, tidak ada batasnya, sehingga kita berusaha mencari apa sih sebenarnya yang bisa kita pegang untuk kita bisa melangkah. Jadi kayak kita cari pegangan. Kalau bingung kan, ya makanya pegangan kan, itu orang suka ngatain, tapi benar, pegangannya apa? Ketika pegangannya udah nggak jelas lagi, aturan ini bilang ini, aturan itu bilang ini, kebiasaannya ini, segala macam. Banyak sekali, dan itu banyak sekali ahlinya juga, dan bisa berdebat sampai 3 tahun kemudian masih berdebat hal yang sama. Tapi yang satu hal yang kita sering lupa adalah hati nurani. Itu ada di dalam diri kita, dan sepertinya itu yang berusaha untuk ditemukan pada hari ini, lost and found. Karena sebenarnya dia dijaga dengan sangat hati-hati oleh pemiliknya. Hati nurani siapa sih yang memberi? Seperti itu. Itu kayaknya yang ingin disampaikan. Dan pada saat ini karena dia square dengan Venus, bulan square dengan Venus, maka sepertinya yang kita ambil hati nurani kita seperti, kalau gitu caranya kan kita rugi bukannya? Ya, rugi. Barangkali rugi dari kacamata itu tadi. Apapun yang kita bisa perdebatkan sampai 3 tahun ke depan, tetapi sebenarnya hati nurani kita sudah mengatakan sesuatu terhadap hal tersebut. Hari ini sebenarnya kalau kita lihat bulan juga sedang conjunction, terutama di sore dan malam hari, dengan Ceres. Sebenarnya kalaupun kita berpikir tentang kerugian, pada akhirnya kita bisa menemukan kekayaan yang lebih tinggi daripada itu. Kita lihat dari tarotnya. Hari ini kita bisa charging ahead, kita bisa maju, kita bisa lakukan apa. Just because we can do anything, but will we? Gitu kan pertanyaannya. Kita bisa nggak bikin ini dengan semua aturan, dengan pengetahuan kita tentang bagaimana harus melakukan? Ya bisa. Kita bisa dilindungi secara hukum? Iya bisa. Pertanyaannya, are you willing to do that? Ya karena apa? Karena kita lihat tantangannya, kamu benar mau mengerjakan itu semua dan untuk mengambil keuntungan hanya untuk diri sendiri dan orang lain tidak mendapatkan keuntungan, atau orang lain bisa mengalami kerugian. Do you want that? Kayaknya memang hati nurani deh ceritanya hari ini. Karena kembali lagi, sarannya bintang. Halo, kurang hati nurani apa gitu ya. Maka kalau kita lihat hasilnya adalah Queen of Swords terbalik.
adalah ketika kita tahu bahwa itu barangkali akan mengambil sebagian dari keuntungan kita. Somehow kita biarkan. Dengan alasan apa? Kebaik-hatian. Itu aja. Kita ambil Wisdom Within, readings, 5 card. Oke. Situasinya movement, pergerakan, let me see first. Challenge-nya discernment, ya kayak Queen of Sword tadi, tapi tadi kan gambarnya Queen of Sword-nya kebalik, jadi discernment jangan terlalu dipikirkan. Guidance-nya pause, berhenti dulu. Iya, karena kalau situasinya movement dan guidance-nya adalah stop, pause, stop sebentar, fokuskan pada solitude, ke dalam diri lagi. Outcome-nya adalah wild perspektif, cara pandang yang berbeda. Oke, saya mau gak mau cerita tentang hati nurani lagi. Ketika kamu bisa melakukan itu, tapi saya tidak akan melakukan hal itu, bukan karena aku gak bisa, tetapi karena aku melihat hal lain dan hati nurani saya mengatakan lebih baik tidak, walaupun saya akan keluar dari logika orang tentang timbangan duniawi, untung rugi, tapi saya melihatnya dari perspektif yang berbeda pada saat ini dan saya mengedepankan, memenangkan apa yang disebut dengan hati nurani. Well, very easy, very clear. Ini adalah tentang hati nurani dan berbaik hati. Dan kalau kita lihat di sini juga tadi saya sudah cerita detail. Anyway, spiritualitas menjadi dominan hari ini. Kita akan masuk pada situasi yang barangkali kita tidak tahu persis jawabannya. Yang kita tahu sebaliknya, tetapi somehow hati kita mengatakan hal yang berbeda. Dan dengan mengambil langkah yang berbeda dari streaming, ya, apa yang mainstream, ternyata kita bisa menemukan sesuatu yang berharga. Dan gambar ini digambarkan dengan kita pikir hilang, ya, gelasnya sudah tumpah, susunya sudah tidak bisa diambil lagi, but hey, gara-gara gelasnya jatuh, susunya tumpah, ternyata aku lihat di situ ada kucing yang cantik banget dan really, it's something very lovable dan jauh lebih berharga daripada susu yang tumpah tadi. Oke, Wenita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.